Halo, kembali lagi di channel YouTube HMTI ITERA. Di video kali ini, kita akan membahas materi terkait mata kuliah proses manufaktur. Di proses manufaktur ini, kita akan diajarkan mengenai pengetahuan dasar proses manufaktur, yang meliputi permesinan dan mesin perkakas, proses forming dan molding, metrologi dan aplikasi terhadap kualitas produk, dan analisis sistem manufaktur. Untuk pengenalannya akan kita bahas secara singkat ya teman-teman. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu pengecoran. Pengecoran atau casting merupakan suatu proses penuangan materi cair seperti logam atau plastik yang dimasukkan ke dalam cetakan dan dibiarkan membeku di dalam cetakan tersebut, yang kemudian akan dikeluarkan atau dipecah-pecah untuk dijadikan komponen mesin. Tujuan dari pengecoran sendiri yaitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan ekonomis, yang bebas cacat dan sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatannya, keuletan, kekerasan, dan ketelitian dimensi. Sehingga bahan coran ataupun bahan cetakan yang diperlukan sangat mempengaruhi kualitas dari hasil coran tersebut. Bahan coran yang biasa digunakan untuk proses pengecoran yaitu besi, aluminium, tembaga, magnesium, dan timah. Sedangkan bahan cetakan yang digunakan pada proses pengecoran, pasir, gips, keramik, dan logam. Di dalam dunia manufaktur tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya proses permesinan. Proses permesinan merupakan proses pemotongan atau pembuangan sebagian bahan dengan maksud untuk membentuk produk yang diinginkan. Proses permesinan yang biasa dilakukan di industri manufaktur antara lain ada proses penyekrapan, proses penggurdian, proses pembubutan, proses penyayatan, proses gergaji, proses batching, dan proses gerinda. Dari materi ini, kita akan mempelajari pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan, seperti kemampuan proses, toleransi dan kehalusan permukaan, serta pemilihan parameter permesinan. Kemampuan proses merupakan kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter permesinan tertentu. Kriterianya umur pahat, gaya dan tenaga, kehalusan permukaan, dan kemudahan pembuangan gram atau chip. Lalu karakteristik dari material mempengaruhi kemampuan proses seperti kekerasannya serta kekuatan. Untuk toleransi kehalusan permukaan dapat dilihat pada tabel berikut. Materi selanjutnya yaitu pengelasan. Pengelasan ini merupakan penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi sehingga terjadinya penyatuan bagian bahan yang akan disambung. Pengelasan ini memiliki kelebihan menghasilkan penyambungan yang permanen dan beberapa komponen menjadi satu unit. Lalu penyambungan bisa lebih kuat daripada material yang disambung dan lebih ekonomis, dan peralatan pengelasan mudah untuk dipindahkan. Sedangkan untuk kekurangan dari pengelasan, yaitu dilakukan secara manual dan bergantung pada operatornya. Lalu menggunakan energi yang tinggi sehingga aspek keselamatan kerja menjadi kritis, dan cacat pada pengelasan sulit terdeteksi dan dapat mengurangi kekuatan penyambungan tersebut. Adapun kelebihan dari pengelasan diantaranya, pengelasan ini dapat menghasilkan penyambungan yang permanen, lalu penyambungannya bisa lebih kuat daripada material yang disambungkan, dan lebih ekonomis, serta peralatan pengelasan mudah untuk dipindahkan atau portable. Selain itu, kita juga akan diajarkan mengenai perakitan. Perakitan atau yang biasa disebut dengan assembling merupakan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan pekerjaannya, macam dan jenis perakitan ini terbagi menjadi dua, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual ini dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik ataupun khusus.
Sedangkan untuk perakitan otomatis dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan dari mekanik dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan jenis perakitan berdasarkan produknya yaitu ada produk tunggal dan produk seri. Di mana produk tunggal ini merupakan perakitan dengan hanya satu produk. Sedangkan untuk produk seri, perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya seperti perakitan mobil, perakitan motor, dan yang lain-lain. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!